kita akan berbincang-bincang seputar kegiatan dan kesibukan dalam rangka HUT PMI, begitu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Iya, baik. Saudara pendengar, di awal kami ingatkan, kami tunggu suara pendengar di 0811 5012 304. Baik, kita biasanya identik Pak PMI ini dengan urusan perdarahan, Ya, urusan perdarahan. Ya, bahkan ada kawan-kawan mengatakan kalau berdekatan dengan orang-orang PMI gitu akan disedot darahnya gitu, kayak vampir aja gitu. Iya, tapi tentu bukan hanya itu ya Pak ya, tugas pokok dan fungsi dari PMI ini. Nah, selanjutnya apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari PMI Kabupaten Tanah Laut? Berikut akan dijelaskan oleh Bapak Dr. Andes Haji Sahrian-Nurdin MSI. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Nelly Aryani, kemudian juga Mas Tiawan yang hari ini memberikan kesempatan kepada kami melalui Radio Tuntung Pandang FM di 102,3 Tanah Laut. Kami tentunya dari PMI Kabupaten Tanah Laut yang pertama sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan atas disediakannya ruang dan waktu untuk kami menyampaikan tadi sebagaimana yang diinformasikan Ibu Nelly Aryani terkait dengan apa saja sih tugas dan fungsi dari PMI. Nah, kemudian kami juga ingin mencoba membuka sedikit pemikiran. Kalau tadi disampaikan seolah-olah PMI itu hanya kegiatannya atau pergerakannya menyangkut dengan persoalan darah ataupun donor darah. Iya, penyedotan darah. Iya. Ternyata di dalam pelaksanaan kegiatannya sangat luas, tidak seperti itu saja. Iya, betul. Nah, makanya kesempatan-kesempatan seperti inilah, momen seperti inilah kita bisa menyampaikan informasi secara umum kepada warga masyarakat. Betul. Nah, jadi kita dalam kaitan dengan memperingati Hari PMI nasional, Hari Palang Merah Indonesia Nasional itu setiap tahun itu pada tanggal 17 September. Oke. Nah, jadi kita bisa melihat ilustrasinya betapa pentingnya PMI itu. 1 bulan setelah kemerdekaan, 17 Agustus kan kita proklamasi tuh. Oke. 1 bulan persis kita membentuk satu-satunya organisasi yang pertama di alam kemerdekaan. Oh iya, iya. Itu Palang Merah Indonesia. Oke. Makanya setiap tanggal 17 September itu diperingati sebagai Hari Palang Merah Nasional Indonesia. Lembaga pertama gitu Pak. Ya, lembaga pertama. Jadi kan kita melihat betapa urgennya lembaga ini. Iya, iya, iya. Nah, ini tentunya tidak terlepas dari kejadian-kejadian sebelumnya. Ada satu lembaga Kepalang Merahan Internasional yang mana lembaga ini bergerak untuk membantu atau menolong para korban perang. Nah, atas dasar pemikiran itu mungkin para pemimpin kita ketika itu, Bapak Presiden kita Soekarno kemudian melihat bahwa betapa pentingnya sebuah lembaga yang bisa membantu korban-korban akibat peperangan itu sendiri. Kita bisa melihat bahwa ketika itu kita masih berkonflik dengan pihak penjajah. Iya, betul. Nah, makanya yang masih tidak rela gitu Pak, iya, kita merdeka. Makanya ketika itulah dibentuk Palang Merah Indonesia karena kita akan berkonflik dan akan masih ada korban-korban yang bersifat secara fisik. Dibentuk tanggal 17 September tahun 1945 dengan ketua PMI yang pertama itu adalah Dr. Andes Muhammad Hatta atau wakil presiden kita sendiri. Pada waktu itu ya. Ya, pada waktu itu. Dan dalam pergerakannya PMI ini dia terkoneksi dengan yang namanya Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Jadi kita mempunyai satu pemikiran yang sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan yang bersifat internasional itu, bahwa kita mempunyai tugas pokok dan fungsi yang menyangkut dengan kemanusiaan, kemudian kesamaan, kemudian kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan. Nah, karena itu kita melihat betapa luasnya cakupan dari Palang Merah Indonesia itu sendiri.
Nah, sementara ini untuk Kabupaten Tanah Laut, saya kira kita cukup berbangga lah kalau bisa dikatakan dalam tanda petik. Oke. Kita memainkan semua peran itu. Artinya kita tidak hanya terkunci di dalam kegiatan yang tadi disampaikan oleh Ibu Nelly, Iya. hanya menyangkut dengan persoalan darah. Kita tidak seperti itu. Jadi kita sudah sangat luas, bahkan kita berskala nasional, Bu, untuk Begitu, kegiatan KPMI-an kita ini. Oh iya, Nah, bagus. sebagai contoh, ketika terjadi kebencanaan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, gempa besar, kita operasi di sana. Kemudian juga pada tahun 2018, ketika terjadi gempa di Palu dengan likuifaksinya, kita juga beroperasi di sana dan bergabung dengan yang namanya komunitas Palang Merah Bulan Sabit Merah Internasional. Oke. Jadi kan Oke, itu luar sesuatu yang luar biasa. Iya, betul sekali. Iya. Nah, kemudian itu yang berskala nasional. Bagaimana dengan yang berskala regional kita? Nah, kita melihat ada beberapa kali kebencanaan, misalnya kebakaran besar di Kota Baru. Kita hadir di sana, operasi di sana. Dan bagaimana dengan Kabupaten Tanah Laut itu sendiri? Luar biasa, Bu. Kami mempertaruhkan segala-galanya untuk warga masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Ketika bencana banjir datang di tempat kita, boleh dikatakan PMI itu berada di garda terdepan. Iya. Di dalam konteks seharusnya kami berada di belakang, membantu pemerintah daerah, tetapi di dalam kondisi yang demikian genting, kami bersama-sama berada di garis terdepan. Luar biasa, iya. Nah, ini juga tentunya tidak bisa dilaksanakan oleh pengurus, apalagi saya sebagai ketua, tanpa didukung oleh semua rekan-rekan yang tergabung di dalam pengurus PMI Tanah Laut dan para relawan. Iya. Nah, makanya pada saat sekarang berhadir Ketua Markas PMI Tanah Laut yang secara operasional beliaulah Pak Jahit ini yang mengkondisikan di lapangan, sementara pengambil kebijakan dan pengambil keputusannya tetap pada Ketua PMI. Dan terkait dengan persoalan donor-mendonor juga kita hadirkan satu orang staf kita dari UDD PMI Tanah Laut. Jadi demikian luasnya, Ibu, dan Iya, kita sangat luar biasa diapresiasi oleh PMI pusat maupun PMI provinsi, dan kami tetap berpikiran bagaimanapun yang namanya PMI itu adalah bagian dari kehidupan warga masyarakat kita, dan kami harus berupaya keras agar bisa memberikan bantuan, kemudian memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi warga masyarakat Tanah Laut. Mungkin seperti itu, Bu, pengantar dari saya. Terima kasih. Iya, baik Pak. Luar biasa ya. Ternyata sangat luas dan sangat beragam ya, dari tugas pokok dan fungsi dari PMI, sehingga para pendengar kita juga khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Laut dapat mengetahui ya. Artinya dapat membayangkan nih Pak ya, dapat membayangkan. Artinya bukan hanya hari-hari ini urusannya perdarahan, tapi banyak sekali kegiatan-kegiatan lain yang juga dilakukan. Bahkan tadi disampaikan oleh Pak Ketua sudah berskala nasional. Berarti Pak, kita mengirim tim kita Pak ya, tim kita untuk ada tersedia mungkin tim-tim kita yang sudah terlatih untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau bantuan-bantuan di daerah-daerah yang tadi sudah disampaikan tadi. Ya, kita mempunyai satu tim, saya katakan tim gerak cepat lah. Okay. Makanya kalau ada segala kejadian yang bersifat kebencanaan di PMI itu tidak menunggu jam-jaman, kami hanya hitungan menit harus sudah bisa operasional di lapangan. Dan tim itu adalah para relawan, dan mereka tanpa sama sekali ya dalam istilah kata gaji begitu. Jadi ini benar-benar panggilan hati nurani dan rasa kemanusiaan saja. Dan ini perlu terus kami bina. Dalam arti kata kita tetap membangun bagaimana pemikiran mereka itu tidak berubah, sehingga ketika ada sesuatu dan mereka bereaksi, kita akan bersama-sama dengan rekan-rekan kita yang lain, misalnya dengan BPBD, dengan dinas sosial, dengan dinas kesehatan, ataupun instansi lainnya, untuk bergandengan tangan untuk bersama-sama membantu hal-hal yang memang diperlukan oleh warga masyarakat.
Nah, sebagai contoh yang hampir setiap bulan terjadi di tempat kita itu terkait dengan kebakaran. Kebakaran rumah kan sesuatu yang lucu juga tuh. Sebelumnya saya pikir kok tiba-tiba PMI hadir di sana gitu. Tapi itulah faktanya. Yang namanya kebencanaan ya termasuk kebakaran. Kebencanaan itu bisa kebencanaan sosial maupun kebencanaan perang dan kebencanaan yang seperti yang saya kemukakan tadi. Kita hadir di sana menyampaikan bantuan. Kemudian ketika banjir juga kita hadir di sana memberikan bantuan. Seperti itulah gerakan-gerakan yang kami laksanakan, dan insya Allah warga masyarakat Tanah Laut tidak terlalu asing dengan PMI karena dia berada di tengah-tengah warga masyarakat. Dan saya sendiri ikut bercabur-cabur lah kalau ketika kebanjiran seperti itu, Bu. Harus rela, Pak ya. Harus rela konsekuensi sebagai orang PMI begitu. Iya, memang seperti itu, Bu. Ada pengorbanannya di sana, tetapi itu adalah bagian dari sisi kehidupan kita yang bersifat sosial. Iya, dan itu membahagiakan ya, Pak, bagi sangat orang-orang. Membahagiakan. Iya. Oke, saya ke Pak Jahid nih. Pak Jahid, tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ada tim gerak cepat ya. Tim gerak cepat. Ini berarti lingkupnya adalah di Kabupaten Tanah Laut. Nah, untuk melakukan gerakan-gerakan di lapangan ya, di kecamatan sampai ke desa, tentu kan bencana ini kan di desa di mana begitu ya. Jadi, nah, apakah PMI sendiri punya perpanjangan tangan sampai ke kecamatan, sampai ke desa, atau mungkin seperti apa prosedur untuk mendapatkan layanan PMI begitu? Ya, terima kasih, Bu. Yang pertama terkait pelayanan, yang pertama kali biasanya kita terjun ke lapangan, maupun itu bencana atau musibah, itu di PMI kecamatan dulu. Jadi ada PMI. Ya, kalau dulunya disebut ranting, kalau sekarang di PMI itu disebutnya PMI kecamatan. Contoh yang terbaru kemarin di Jorong, kejadian di Jorong. Nah, yang melakukan pendataan di Jorong itu teman-teman PMI kecamatan Jorong. Nah, data sudah didapat, apa yang diperlukan, kendala apa di sana, baru dari kabupaten support. Oh, di sana perlu bantuan masakan, ini sudah mulai kelaparan. Nah, dari kabupaten bawakan nasi bungkus, makanan siap saji dan lain-lainnya. Jadi yang dari kabupaten itu supportnya turun ketika sudah mendapatkan data fix apa sih yang diperlukan masyarakat di sana. Sama dengan kejadian kebakaran itu nanti PMI kecamatan ngelaporin ke kabupaten proses perlu apa, kita support seperti itu. Nah, terus menambahkan tadi sebenarnya ada 8, Bu, tugas PMI sesuai di Undang-Undang Kepalang Merahan itu. Yang pertama adalah memberi bantuan kepada korban konflik bersenjata dan gangguan keamanan lainnya. Terus yang kedua, ini yang melekat ke PMI, terus memberikan pelayanan donor darah, pembinaan relawan, melaksanakan diklat Kepalang Merahan, terus menyebarluaskan informasi Kepalang Merahan ya. Seperti hari ini kita coba menyebarkan informasi terus. Terus yang melekat kepada pemerintah, kita adalah membantu dalam penanganan musibah atau bencana di dalam maupun di luar negeri. Ya, tadi kita bukan pemeran utama, tapi pembantu. Tapi kadang bisa aja di depan gitu. Iya. Itu tadi seperti yang sampaikan oleh Pak Ketua ya, Pak Sarian. Sebenarnya kita adalah pasca ya. Pembantu. Iya. Tapi kenyataannya kondisi di lapangan kita berada di depan gitu ya. Jadi artinya kalau yang ditembak musuh ini berdahulu bukan PMI. Iya. Kalau dalam konflik ya. Terus lanjut, Mas. membantu pelayanan kesehatan dan sosial di Indonesia, termasuk kemarin kayak pandemi dan lain-lain. Terus melaksanakan tugas kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi ada kita sendiri beberapa kali diinstruksikan oleh Pak Bupati melalui Pak Syarian, coba bantu di sini. Nah, kita coba terjun. Itu kan berarti salah satu penugasan dari pemerintah situ, pemerintah daerah. Itu ada 8 tugas, itu ada 5 yang melekat ke PMI, ada 3 yang melekat di pemerintahan seperti itu. Mungkin itu, Bu. Oke, luar biasa. Nah, ini menambahkan bahkan kemarin terakhir kita punya program di Bajuin itu di luar apa ya? Di luar tupoksi gitu ya. Tupoksi ya. Iya, Bahkan kita mengundang dari Dinas Pariwisata, bingung ngapain nih PMI ngurusin wisata. Ternyata kita ke sana membantu Dinas Pariwisata untuk meningkatkan keamanan di bagian COVID-nya.
Jadi kita nyiapin tempat cuci tangan, edukasi kepada pengunjung dan pengelola. Terus di bidang UMKM kemarin kita mencoba di Bajuin kan belum ada nih oleh-oleh khas Bajuin. Ketika kita datang ke air terjun Bajuin, kita pulang nggak dapat apa-apa. Nah, kita coba cari, kan ternyata di situ banyak makanan. Akhirnya terpilih keripik kemarin itu, keripik pisang. Nah, kita coba, ternyata keripiknya enak, tapi secara pengemasan kurang. Akhirnya teman-teman relawan koordinasi sama dinas perindustrian, nah kita bikin pelatihan cara packing itu. Itu kemarin bingung tuh, kenapa nih pengen ngapain kalau sini? Pikiran mau ngadain donor darah katanya. Jadi ada itu kita masuk ke bidang wisata, tapi kita tetap di bidang kesehatannya, di bidang prokesnya gitu. Iya. Izin Bu, mungkin ke Pak Ketua nih Bu ya, saya mau tanya nih. Ini terkait ada disampaikan oleh Pak Jahit tadi, ada pembinaan relawan. Nah terkait ini Pak, apakah ada pelatihan atau bagaimana? Karena kan kita tahu bahwa di lapangan itu teknis perawatan pertolongan pertama pasti ada lah. Jadi bagaimana terkait pembinaan relawan ini Pak? Ya. Jadi terkait dengan pembinaan relawan, kita memang ada kegiatan skala kabupaten. Jadi kegiatan-kegiatan itu mungkin saja dilaksanakan oleh satu sekolah atau misalnya Poltek, katakanlah demikian, dia membuka satu pelatihan dengan narasumber dari kita PMI. Nah itu sering dilaksanakan, atau kita PMI sendiri melakukan kegiatan seperti itu. Dan ada satu informasi kami kira Ibu Nelly, Pak Setiawan, sesuatu yang kami kira sangat membanggakan karena terkait dengan masalah pelatihan ini. Saya mendapat informasi dari PMI Pusat bahwa mereka mempunyai satu keinginan bahwa Kabupaten Tanah Laut ini dijadikan pusat pendidikan dan pelatihan PMI. Jadi dia berskala regional untuk Kalimantan Tengah, kemudian untuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Wow. Nah, jadi ini kan sesuatu yang luar biasa. Iya, artinya ini adalah prestasi ya Pak? Ini suatu prestasi. Kenapa kita ditunjuk? Karena mereka melihat kita mampu. Iya, tentu mereka melihat track record kita selama ini. Iya, begitu. makanya itu Pusdiklat itu nanti insya Allah ditempatkan di tempat kita. Dan saya kemarin alhamdulillah sempat berbicara dengan Pak Bupati, beliau sangat setuju dan merespon positif. Iya. Jadi kita nanti mungkin akan membicarakan lebih lanjut secara detailnya seperti apa untuk operasionalnya. Kemudian tentunya bagian yang terpenting adalah ketika kita dijadikan sebagai pusat pendidikan dan latihan ke-PMI-an dan dijadikan tempat untuk uji kompetensi, nah itu terkait dengan relawan tadi. Nah maka disitulah bagian yang kita bisa munculkan kembali tentang integritas kita Kabupaten Tanah Laut terkait dengan ke-PMI-annya. Kita tidak PMI yang ya abal-abal, bukan seperti itu. Kita benar-benar kita benar-benar ingin memajukan ke-PMI ini tidak hanya berskala kabupaten, tetapi kita ingin berskala regional. Nah, seperti itu, minimal seperti itu yang ingin kita capai. Kemudian terkait dengan relawan ini, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Jahit. Itu ada sesuatu yang luar biasa juga. Ini berskala internasional, Bu. Yaitu dengan diundangnya salah satu relawan kita. Didelegasikan, Pak. Ya. Didelegasikan. Delegasi. Oleh PMI Pusat. Hanya ada 2 di Indonesia yang mengikuti kegiatan di Malaysia, di Kuala Lumpur. Yaitu dari PMI Tanah Laut dan 1 dari PMI Provinsi Bali. Nah, artinya kita mewakili Provinsi Kalimantan Selatan pada satu sisi dan kita mewakili Indonesia seperti itu. Iya. Ini sesuatu yang membanggakan dan nanti mungkin ditambahkan seperti apa kegiatan itu sehingga bisa memunculkan hal yang demikian itu. Oke, baik. Tahan dulu Pak Jahit, ada penelpon kita di Suara Pendengar. Halo, selamat pagi. Nah, terputus nih. Lama nunggu ya. Oke, saya tunggu lagi. Iya. Suara pendengar di 0811 5012 304 ya, silakan suara pendengar di 0811 5012 304. Iya, kita tunggu aja. Oke, baik. Lanjut sudah. Pak Jahit. Iya. Ini Bu, masuk Bu. Oke, masuk ternyata. Masuk. Iya. Silakan. Oke, halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, apakah karena hari hujan gitu ya, jadi suaranya agak kecil gitu? Halo.
Masih Oh, kecil masih banget, kecil. ini Mungkin belum dia- ngopi kali. Halo, selamat pagi. Ya, agak kecil nih. Pak Har kayaknya nih ya. Mm-mm. Saya belum bisa menangkap. Dengar. Iya. Mm-mm. Belum bisa kan ya? Belum ya, Pak ya? Belum. Oke, Sinyal, belum. mungkin sinyal, Iya, iya, ya. iya. Iya, baik, diulang lagi, Pak. Selamat pagi. Oh iya, mungkin ada Oke. menghubungkan ulang nih, Bu. Jadi Iya. kita kalau bisa telepon biasa, Pak ya. Enggak telepon WhatsApp. Gitu. Iya, baik, Oke. kami tunggu tetap ya suara pendengar di 0811 5012 304. Oke, silakan dilanjut Ya, dulu, benar. Pak Jahit. Oh ya, Oke. terkait tadi kami menganggapnya ini kado ulang tahun PMI yang ke-77. Kado yang luar biasa ya. Kado luar Iya, biasa. iya, iya, ada 2 kado. Ada 2 kado. Jadi si Nia ini didelegasikan oleh Palang Merah Indonesia pusat untuk mengikuti kegiatan semacam camp, tapi campnya di sana di hotel, Bu. Iya. Bukan di lapangan ya. Iya. Namanya camp, tapi nanti di situ bertemu se-Asia Tenggara, relawan-relawan se-Asia Tenggara mendiskusikan tentang kesehatan reproduksi. Jadi nanti pulang ke Indonesia, nanti dia mungkin akan membuat 2 orang ini membuat program tentang kesehatan reproduksi tadi. Seperti itu. Jadi ini prosesnya memang lama, dia mengikuti salah satu relawan PMI Kabupaten Tanah Laut ini dari awal, itu mengikuti seleksi, pelatihan secara online, terus mengikuti membuat program kemarin di Bali programnya, jadi membuat program tentang tadi sampai akhirnya nanti dipertemukan kembali di se-Asia seperti itu. Kenapa ini sangat membanggakan? Ini pertama kalinya relawan Tanah Laut go internasional. Mantap. Pertama kalinya relawan Kalimantan Selatan go internasional. Iya. Kasel ya, orang Kasel ya. Kayak Kasel gitu ya. Karena Kasel aja belum pernah. Iya, Jadi iya. gini kita cukup bangga lah. Iya. Bangga. Betul Jadi sekali. semoga ini juga kami harapkan memberi motivasi khususnya nih ya, karena ini mainnya luar, jadi relawan-relawan yang bisa bahasa Inggris sama Lulun tuh ada bisa bahasa Inggris. Jadi mungkin relawan-relawan kita bisa mengembangkan bahasa Inggrisnya, memperkuat bahasa Inggrisnya, lalu memperdalam ilmu-ilmu kepala-merahan yang akhirnya bisa kita harapkan melebihi Nia lah. Kalau Nia Asia paling Pasifik tidak kan menjadi motor penggerak ya untuk kader-kader kita yang ada di Kader-kader sini di gitu. sini. Iya. Betul sekali, luar biasa ini. Luar biasa ya, se-Indonesia cuman ada 2. Ada 2. Iya, Dari salah satunya adalah Tanah Laut begitu Tanah ya. Laut. untuk Sama Kalimantan kota Selatan. Denpasar satunya. Iya, Bali. Kalau orang Iya. Bali mah mungkin bahasa Inggrisnya ya Iya. Udah lama Mungkin ya. udah masyarakat di sana ya. Bermasyarakat, Iya. iya. Kalau kita mungkin masih biji-bijian. 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 Salah. yes no ya. Saya orang. Oke, saya ke Dokter Aryan nih, Bu Dokter. Sehubungan dengan pelaksanaan tupoksi dari PMI ya dalam rangka pemberian atau pelaksanaan donor darah ya yang sangat masyarakat sangat dekat gitu dengan masyarakat kita. Nah, ini prosedur dari pelaksanaan donor darah ini sendiri seperti apa nih Bu Dokter? Silahkan. Iya, terima kasih Bu Nelly. Oke. Nah, jadi untuk prosedur sendiri dari donor darah yang pertama, pendonor pasti mendatangi ke UTD kami. Itu untuk yang pribadi ya. Betul, Oke. seperti itu. Kemudian memberikan atau mengisi formulir. Nah, nanti setelah mengisi formulir, pendonor akan diperiksa oleh staf kami yang bertugas. Pemeriksaannya itu meliputi seperti tekanan darah, Ya. pengukuran suhu tubuh, penimbangan berat badan, pengecekan HB seperti itu, Bunda. Nah, apabila sudah lewat dari situ, baru pendonor bisa melakukan kita ambil donor darah oleh petugas. Nah, tidak cukup sampai di situ, Bu. Nanti setelah itu darah yang diambil itu akan kami saring dulu. Nah, iya Nah, betul. Screening ya. Iya, betul, Pak. Jadi Kita- jangan sampai ada anggapan nih darah langsung gitu ya. Iya. Ada Iya. screening di sana. Betul. Oke. Jadi itu namanya IMLTD. Nah, jadi kita untuk mencegah infeksi menular lewat transfusi darah tuh. Begitu Nah, begitu. contohnya apa saja nih yang kita periksa? Ada HIV, sifilis, hepatitis B dan hepatitis C. Nah, jadi
harapannya memang darah yang kita berikan ke pasien nanti itu benar-benar darah yang sehat. Nah, tidak ada lagi keraguan untuk pasien atau penerima darah, wah ini nanti saya terinfeksi HIV. Iya. Tidak seperti itu. Nah, jadi insya Allah darah yang kami keluarkan ini sehat, Ibu. Iya, sudah dijamin begitu ya, Bu Dokter. Iya, sudah dijamin. Iya. Nah, lalu untuk kepastian atau keyakinan gitu ya, keyakinan bagi masyarakat kita nih bahwa darah itu memang darah yang benar-benar sehat ya untuk ditransfusikan kepada pasien. Ini peralatan kita di PMI itu sendiri seperti apa nih Bu Dokter? Kita canggih tuh. Ya, betul. Ya. Kita masuk paling canggih. Iya. Nah, ini perlu diketahui ya oleh masyarakat kita. Ya, jadi kemarin beberapa tahun ke belakang kita itu ada alat baru namanya itu CLIA. Nah, itu fungsinya bahkan adiknya dari yang di Rumah Sakit Bojasin lah seperti itu. Bukan kekurangan. Jadi kelebihannya ini sangat banyak sekali, Bu. Kekurangannya cuma satu, kita tidak bisa mendeteksi apakah seseorang tersebut terinfeksi COVID atau tidak. Nah, kalau yang lainnya sudah sama persis dengan alat yang ada di rumah sakit milik pemerintah. Iya, luar biasa ya. Hampir keseluruhan dapat dideteksi ya, kecuali mungkin COVID ya. Karena mungkin alat ini dibuat mungkin sebelum COVID. Iya. Tapi kan untuk pemeriksaan COVID sendiri kan sudah ada jalur tersendiri begitu ya, Bu Dokter. Sehingga jangan khawatir juga nih bagi masyarakat kita yang mengambil atau menggunakan darah dari PMI, karena kan COVID tidak menular lewat darah kan ya. Betul. COVID tidak menular lewat darah. Iya. Nah, lalu selain daripada pribadi yang akan mendonorkan, nah kemudian juga bagaimana kalau misalnya kan biasanya nih ada momentum-momentum tertentu. Ada penelpon lagi, oke? Baik, kita tinggal dulu. Iya. Tahan dulu ya. Iya. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi, oke. Ya, terdengar Pak, silakan Pak. Iya, terdengar Pak, silahkan Pak. Kecil lagi nih, aduh. Iya, ini pengaruh sinyal atau pengaruh cuaca dingin atau pengaruh apa nih ya? Oke. Ya, karena merasa kecil. Iya, ini bisa sinyal Pak. Iya, karena kondisi mungkin cuaca yang agak buruk sehingga mungkin mempengaruhi juga kepada sinyal yang kurang baik juga. Baik, kita lanjut ke Bu Dokter Aryan tadi, Bu. Iya, silahkan. Bagaimana bagi momentum misalnya ada hari ulang tahun suatu lembaga misalnya, nah lalu ada gerakan donor darah. Nah, prosedurnya ini seperti apa begitu? Karena kemarin ada dari kawan-kawan dari lembaga-lembaga komunitas gitu ya, komunitas yang juga ingin mungkin berpartisipasi setiap ada event ya. Iya, mendonorkan darah begitu. Oke, jadi kalau misalnya memang ada komunitas atau lembaga yang sedang ulang tahun seperti itu, Bu ya. Nah, itu prosedur yang saya tahu itu mengajukan surat ya ke markas kami. Nanti setelah ada pembicaraan biasanya akan kami turunkan tim, Bu, langsung ke sana. Oke. Jadi artinya bisa mereka yang datang langsung ke markas PMI, bisa juga PMI yang datang ke lokasi mereka. Iya, jadi jangan khawatir begitu ya. Bagi kawan-kawan nih, kemarin kan ini transportnya ke Dadajar kalau hendak ke gitu. Iya, ke markas. Nah, kawakah aja PMI ini di Kiau. Nah, ke lokasi Kawabanar. Jadi jawabannya nih Kawabanar ya. Atau dulu Amas Jer. Iya. Jangankan tanah laut, tanah bumbunya kan mendatang. Nah, iya. Iya, demi mengejar darah ya. Iya, luar biasa. Nah, jadi ini yang perlu dipahami juga oleh masyarakat kita. Jangan khawatir ya bagi masyarakat atau komunitas yang ingin melakukan donor darah ya, donor darah massal ya, ini dapat menghubungi ke PMI ya. PMI dapat melakukan jemput bola ya, datang langsung ke lokasi kawan-kawan ya. Asal mungkin yang diambil darahnya ini mungkin lebih dari satu orang gitu ya. Iya, kalau satu orang kan kasihan juga PMI nih ya. Iya, baik, ada yang bertanya Pak di
live Facebook kita, bagaimana cara mendapatkan darah yang sangat urgen sekali ke PMI Tanah Laut. Nah, dari Pak Anang Jali di Tampang, ya live streaming beliau Pak. Oke, silakan, mungkin bisa dijawab langsung nih Pak. Bagaimana cara mendapatkan ya donor darah dalam kondisi yang sangat urgen katanya. Iya. Oke, terima kasih Bu. Maksudnya cepat-cepat gitu. Iya. Oke. Kondisi darurat lah. Iya, gawat darurat. Oke. Iya. Iya. Jadi kondisi gawat darurat ini pasti pasien tersebut ada di rumah sakit seperti itu ya kasusnya. Artinya sudah rawat inap. Oke. Mungkin saya ambil kasus ibu yang ingin melahirkan, ingin dilakukan operasi, pasti membutuhkan darah biasanya. Nah itu Bu, pasti ada permintaan dari dokter spesialis yang bersangkutan. Nanti keluarga pasien itu bisa mendatangi ke tempat kami. Nanti kalau misalnya memang sudah ada data, nanti akan kami berikan darahnya melalui penyaringan dan lain-lainnya tadi. Jadi memang tetap surat tersebut tolong dibawa ke markas seperti itu. Memang harus ada surat begitu ya? Betul. dari Kalau dokter. misalnya perseorangan minta darah itu pasti tidak akan kami layani karena tidak sesuai prosedur. Iya, khawatir nanti disalahgunakan. Betul. Iya. Jangan-jangan diminum. Iya, seperti itu. Iya. Jadi biasanya sedarurat apapun akan ada surat yang keluar dari dokter. Iya. Menambahkan Oh, silakan. Oke, sedikit, silakan, Pak Jahit. terkait urgensi tadi darah. Jadi alhamdulillah khususnya rumah sakit dan klinik utama di Tanah Laut itu sudah kerjasama di kita. Jadi sebenarnya keluarga pasien itu tidak perlu lagi datang ke PMI apabila darah itu ada. Jadi contoh di Rumah Sakit Boy Yasin tuh kita punya pemerintah daerah mempunyai bank darah. Jadi stok darah kita taruh di sana. Di Rumah Sakit Boy Yasin perlu darah, nggak perlu ke PMI. Di sana ada bank darah. Oke. Dan nanti prosesnya cukup perawat di sana yang ngambilkan ke bank darah. Nah, kalau rumah sakit swasta kita juga nggak memperbolehkan keluarga pasien atau kerabatnya ke PMI. Cukup nanti perawat sama petugas rumah sakit yang ke PMI. Kecuali darah itu kosong. Kalau kosong kita berharapnya nanti ada donor darah pengganti atau donor darah keluarga pasien. Diutamakan dari keluarga pasien gitu ya. PMI. Iya, Jadi iya. kalau emang urgent sebenarnya jangan panik. Iya. Kalau kata petugas di rumah sakit darah di PMI kosong, cari keluarga, cari kerabat, cari teman. Kita juga bantu dengan kontak-kontak yang sudah ada di tempat kita. Misalkan Daftar-daftar para pendonor gitu ya. pendonor sudah ada, kita coba hubungi ya. Jadi kita bantu seperti itu. Iya. Jadi ini juga menepis ya kondisi yang dulu ya, yang di tahun-tahun yang lalu mungkin yang dimana keluarga pasien yang rame-rame ya datang ke PMI. Nah, nggak boleh iya. Sekarang sudah tidak lagi. Jadi keluarga menunggu aja nih ya. Pernah kejadian Bu. Jadi ngambil darah, balik pulang darah, singgah ke RTH, beli pentol, beli Iya. darahnya berapa jam nggak nyampe. Iya. Jadi sekarang kita sudah bikin MOU Sudah yang ada SOP yang khusus ya, sudah ya. pakai callbox. Jadi si perawat ataupun petugas dari rumah sakit yang membawa sendiri. Nggak boleh. Iya. Luar biasa. Itu juga dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan ya Mas ya. Kualitas pelayanan sehingga memang benar-benar sesuai dengan yang diperlukan SOP-nya, gitu ya SOP yang ya. Baik, masih ada penelpon tadi? Tertutup ya. Oke, tertutup. Kemudian satu Bu, saya ingin menambahkan, Oke, saya silakan, Pak berkali-kali dikomplain dari warga masyarakat lah. Iya. Soal apa tuh Pak? Soal terkait dengan pelayanan PMI untuk ketersediaan darah. Kata mereka, kita menghubungi PMI, tidak ada orangnya begitu. Padahal kita 1x24 jam memberikan pelayanan. Nah, yang jadi pertanyaan juga, saya tidak menanyakan ke mereka. Mereka datang apakah sebagai pribadi? Kalau sebagai pribadi artinya mereka tidak ada membawa pengantar dari dokter-dokter yang memerlukan itu. Itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, terkait dengan keberadaan petugas kami itu 1x24 jam itu masuk saja ke ruang dalam. Di situ ada bel. Pencet belnya. Kalau celingak-celinguk di depan PMI-nya itu ya nggak ada orang. Tidak ada orang begitu. Misalnya jam 12 malam gitu kan, jelas tidak ada orang. Tetapi masuk saja. Kemudian di situ disediakan bel. Silakan pencet bel itu di dalam ada orang gitu. Oke. Nah, ini yang sering Bagi undangan juga mencet bel juga. Nah, seperti itu. Karena memang seharusnya ternyata sudah petugas itu meminimalkan kontak dengan orang luar. Betul seharusnya ya, seperti itu. untuk menjaga
kehigienisan juga Pak ya. Ini juga saya sedikit menambahkan dan juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat baik yang terhimpun di dalam komunitas maupun yang perorangan, ayolah kita sama-sama mendonorkan darah kita karena darah itu kalau tidak dipergunakan pun periodenya 30 atau 40 hari dia akan musnah dengan sendirinya. 30 hari. Artinya dia akan hilang melalui kegiatan-kegiatan kita atau seperti apa. Artinya tidak memberikan manfaat sama sekali buat orang lain. Makanya saya setiap 3 bulan mendonor. Termasuk Pak Bupati juga setiap 3 bulan dia mendonor. Oh iya luar biasa. Rutin ya Pak ya? Rutin. Dan kita mengetahui tetes darah yang kita donorkan itu sangat berarti bagi masyarakat. Begitu. Bahkan bisa menyelamatkan satu jiwa gitu menyelamatkan Pak ya? satu jiwa. Iya. Terkait dengan fasilitas tidak usah ragu, silakan komunikasi dengan PMI. Kita punya mobil operasional bantuan pemerintah daerah. Silakan, tetapi jangan 1-2 orang mendonor kita datang ke Kintab sana gitu. Iya. Silakan. Kasihan kita gitu ya. Kasihan kitanya. Jadi ya. insya Allah komitmen kita untuk pelayanan donor darah ini dari waktu ke waktu itu tidak akan pernah kendur begitu karena ini menyangkut nyawa seseorang. Seperti itu Bu, tambahan saja. Oke, baik. Menambahkan dulu Bu, Iya. terkait keamanan darah tadi. Jadi yang kita pakai saat ini itu ada namanya CLIA. CLIA itu nomor 3. Jadi yang pertama itu ada rapid, lalu ada ELISA, lalu CLIA. Nah ini tingkatannya kita tinggi nih. Di atas CLIA itu cuma ada satu lagi yang namanya NAT. Jadi insya Allah aman. Terus kita juga setiap tahun diuji nih dari PMI Pusat. PMI Pusat itu ngirim sampel misalkan 10. Nah dari yang 10 ini ada salah satu penyakit. Kita nggak tahu nih di tabung yang mana. Itu kita coba di alat kita, lalu kita konfirmasi ini tabung nomor 8 ada penyakit ini. Ketika tidak lulus kita harus berarti harus kalibrasi dan mencoba ulang alat ini. Ada cross check lah. Iya. Di daerah Pak ya? Iya, di daerah. Iya, dan kita juga kan termasuk salah satu kabupaten kota yang terbaik ya. Iya betul. Iya, nah terbaik. DTU Kakak. Iya, daerah tertukur. Kita 2 kali berturut-turut tuh. Nah, luar biasa ini. Jadi Ukur darah uji. Jangannya ukur darah pakai timbangan buat di sini. Tapi karena pengecekan darah itu, jadi itu setiap tahun dikirimi oleh PMI Pusat ada 10 sampel. Ini kita nggak tahu yang mana ada tabung mana yang penyakit. Nah, jadi kalau itu nanti lulus nanti ada sertifikatnya. Jadi insya Allah aman bagi masyarakat. Iya. Jadi jangan khawatir ya, masyarakat ini meyakinkan meyakinkan kepada masyarakat bahwa darah yang sudah dikeluarkan oleh PMI itu memang benar-benar memenuhi persyaratan yang telah dilakukan karena diperiksa dan dilakukan dengan peralatan yang tadi sudah sudah sangat canggih. Oke, baik, terkait tadi dengan prosedur mendapatkan darah tadi yang mendapatkan darah. Iya. Iya, ini yang banyak nih Dokter Aryan yang banyak sekali dikeluhkan begitu. Nah, stok kita atau ketersediaan ya darah kita nih di PMI itu seperti apa kondisinya? Nah, dan bagaimana lagi upaya-upaya kita untuk mengatasi mungkin ada permasalahan-permasalahan darah-darah tertentu ya, golongan-golongan tertentu yang mungkin sangat-sangat terbatas. Oke, nggih. Dan sebelumnya aku ingin menjawab tentang stok darah kita Bu ya. Per hari ini tanggal 5 September ya. Nah, untuk golongan darah A itu kita ada 25 kantong. Oke, siapa yang mau nih? Nah, Iya. Golongan darah B 31 kantong, golongan darah O 61 dan AB 13 kantong. Jadi seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah dalam beberapa bulan terakhir ini untuk stok darah kita aman, Bu. Aman, oke. Jadi tidak perlu khawatir apabila ada yang membutuhkan darah, silahkan tadi prosedurnya seperti yang disebutkan Pak Zahid seperti itu ya. Nah, kemudian apa saja sih langkah-langkah nih Bu? Langkah yang kita lakukan apabila ada stok darah tertentu yang kosong. Gitu ya. Ya, biasanya Bu, kami itu melakukan giat, ada yang namanya mobile unit Bu ya, yang mobil donor darah seperti Pak Ketua tadi sebutkan. Itu bisa datang ke desa Bu, bisa juga ke sekolah-sekolah, ke lembaga seperti itu, ke dinas-dinas juga biasanya rutin dilakukan. Di sini mau didatangi kah? Ayo, kita batur jadwal.
langsung ditawari ya. Iya, betul. Seperti itu. Jadi insya Allah langkah-langkah tersebut sudah kami lakukan sehingga stok darah kami saat ini bisa dibilang aman seperti itu. Biasanya Bu Dokter, golongan apa sih yang biasanya sering langka, sering susah dicari begitu? Nah, itu biasanya tergantung sih Bu, tidak melulu, tapi yang sering itu adalah AB. AB. Bahkan tidak hanya itu, misal kalau misalnya golongan darah A juga sempat waktu itu di bawah 5 kantong seperti itu. Nah, kenapa bisa? Ya berarti pasien yang membutuhkan darah saat itu Lebih memang banyak. lebih banyak seperti itu Bu. Jadi artinya nih masyarakat kita nih jangan khawatir gitu. Aku Bang golongan darahnya AB, warna sangat banar, aku mencari. Nah, artinya seperti itu ya Bu Dokter. Artinya tidak usah khawatir ya, semua golongan darah akan bisa diakomodir ya oleh PMI ya, dengan catatan tadi ada perimbangan ya antara pendonor dengan kebutuhan. Nah, andai pun misalnya ada golongan darah tertentu yang kosong pada PMI, diharapkan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jahid itu keluarga ya. Iya. Memang lebih baiknya keluarga begitu ya Pak Jahid ya. Keluarga yang mungkin karena keluarga mungkin warna darah atau apa darahnya sih gitu hampir sama begitu ya. Iya, apalagi nih bagi mereka yang memang darah biru ya. Jadi harus memang keluarga ya, karena kalau kita kan merah gitu ya. Dan kadang juga seliweran di media sosial juga perlu urgent ini darah ini. Darah ini mungkin karena ketersediaannya mungkin menipis di PMI. Jadi apakah mungkin ada inisiasi ini diinisiasi oleh PMI mungkin perkembangan media sosial ini? Kalau terkait edaran itu biasanya cuma perkembangan media sosial, terus kepanikan si keluarga. Jadi sebenarnya kadang perlu 4 kantong. Itu keluarga nyari satu hari harus 4 kantong. Sebenarnya enggak. Bertahap. Itu yang kita transfusikan, kita masukin ke yang si sakit juga nggak bisa langsung 4. Bertahap. Iya. Jadi ada kepanikan itu lalu menyebarluaskan seperti itu. Jadi mungkin himbauan juga ke masyarakat. Iya, betul sekali. Perlu ini perlu ya. darah 6 kantong, 5 kantong itu sebenarnya di rumah sakit nggak bisa memasukin 6 kantong gitu. Dia minum botol itu tidak satu waktu. Iya. Bertahap. Jadi nggak perlu juga satu hari harus dapat 6 kantong. Jadi bisa panjang. Perlahan-lahan begitu ya. Jadi dihimbau nih kepada warga masyarakat yang memang ada anggota keluarganya yang memerlukan darah, sedangkan stok di PMI mungkin kosong gitu ya. Jadi tidak usah panik. Tidak usah panik ya, karena kebutuhan darah volume atau jumlah yang ditentukan oleh pihak rumah sakit itu tidak akan dipakai sekaligus ya, tidak akan dipakai sekaligus tapi bertahap. Itu pun juga tidak menutup kemungkinan misalnya digadang-gadang misalnya nih diperlukan 6 kantong misalnya ya. Tapi ternyata 4 kantong sudah cukup atau 2 kantong sudah cukup begitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita bertindak panik sehingga nanti kita bertindak yang ceroboh begitu. Jadi diperiksa dulu tersedia stok di PMI ya. Jangan langsung kayak nggak ada di PMI gitu loh. Seperti ini contohnya nih. Hari ini ada update nih. Kita cukup banyak. Padahal kita cukup banyak ya. Pokoknya ada 61. Enggak, pada 61 padahal ada golongan darah dicari nih. Di RSBCM. Jadi bagi para pengguna media sosial juga mungkin diperiksa aja di PMI ya. Apalagi stok O katanya banyak sekali hari ini. Iya, hari ini stok golongan darah O sudah tersedia 61 kantong tadi ya seperti disebutkan oleh Dr. Ariana. Jadi bagi warga masyarakat khususnya tadi yang sudah memerlukan yang mengirim di media sosial, ini silakan berkoordinasi dengan PMI Kabupaten Tanah Laut ya untuk ketersediaan darahnya. Ada yang telepon, Bu? Oke, baik. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Putus. Aduh, nih hampa nih. Iya. Hari laser ya. Iya, judulnya Ari Lasso nih hampa hari ini. Sedikit menambahkan terkait dengan ketersediaan atau stok darah kita di PMI Tanah Laut ini, kita sangat bersyukur. Dalam beberapa bulan terakhir kan kita sudah memasuki hampir masa transisi lah menuju kondisi normal setelah kita terhantam pandemi COVID-19 kan. Nah, ketika sedang kencang-kencangnya pandemi COVID-19, kita memang mengalami yang namanya kekurangan stok darah sebagai baper atau penyangga itu hampir tidak ada. Nah, jadi
sampai saya monitor setiap hari itu ada, bahkan pernah ditemui satu kali hanya kita menyediakan, ada tersedia 9 kantong darah untuk melayani 5 rumah sakit yang ada di kabupaten. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Karena ada kekhawatiran dari masyarakat kalau mendonor itu bisa menjangkitkan COVID atau seperti apa. Nah, itu dia yang perlu kita tepis nih juga. Iya. Jadi ketika itu terjadi, kita benar-benar kosong, dan saya sebagai pimpinan di sana juga agak sedikit panik. Tapi persoalannya adalah kita tidak pernah kehabisan. Artinya kalau orang Banjar tuh mengatakan boleh aja ganting, tapi kada pagat. Dan dalam keadaan genting itu bahkan dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru sempat juga meminta ke kita karena di tempat mereka kosong, nol sama sekali begitu. Nah, kami mengatur strategi. Mereka provinsi ya Pak ya. Kita mengatur strategi bagaimanapun jangan sampai kita putus gitu. Artinya kita dalam keadaan genting, kalau kedaruratan kita darah harus tetap tersedia seperti itu. Di sini kesiapan mentalnya dari kawan-kawan PMI sangat diuji ya dalam kondisi seperti ini. Nah, seperti itu Bu kondisinya. Artinya sekarang sudah ada 130 itu kalau tidak salah jumlahnya, artinya kondisinya sudah alhamdulillah normal seperti itu. Cukup dapat bernapas dengan lega sementara PMI gitu terus seperti dengan itu. Banyaknya tabungan gitu ya. Dan ketika tabungan darah ini banyak, PMI merasa kaya. Artinya bisa memberikan bantuan lebih optimal kepada masyarakat. Oke, baik. Halo, selamat pagi. Pagi. Nah halo. Ini dia baru ada suaranya. Halo, selamat pagi. Pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Mas Iwan, bagi Pak Aryan Nurdin. Siap ya. Dan kru nih dari PMI. Iya, Pak Jahid dengan Bu Dokter Aryan. Pak Jahid, salam kenal Pak dengan Bu Dokter ini. Terkait dengan ini Bu, terkadang ada anggapan di masyarakat kalau golongan darah O itu bisa masuk ke golongan apa aja. Katanya sih, saya bisa ditaruh di A, di AB, apakah itu benar gitu kan? Nah, untuk Pak Aryan Nurdin ini ada kebagian pertanyaan juga Pak. Dulu itu waktu zamannya COVID luar biasa peran PMI ini di depan. Jadi ulun sempat juga dulu melihat tumpukan tandon itu Pak, tandon air, tandon. Nah itu dikemanakan itu Pak? Saat ini kan sudah melandai itu. Terus ini masalah luar biasa kan PMI ini Pak. PMI ini kan luar biasa kan. Nah ini sumber pendanaannya dari mana aja tuh Pak? Ini dia sampai ternyata. Ada sebuting lagi pokoknya 4 tuh Bang Ulun takut. Mantap luar biasa. Oke, silakan Pak. Nah, ini kalau misalnya nih ada keluarga pasien yang mau perlu donor darah itu, apakah itu ada biayanya Bu? Misalnya dia berupa kantong, apakah ada biayanya? Itu perlu dijelaskan ke publik gitu loh. Artinya sehingga tidak takut-takut gitu ya, tidak ragu-ragu. Nah, jadi kan kita harus transparansi ya Pak Jokowi kan kayak itu. Iya, bujur sekali. Terima kasih dulu. Salam sehat untuk semua Bu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto di Batu Ampar telah bergabung di pagi hari ini ya, dengan berbagai upaya tadi ya. Sempat putus nyambung. Iya. Mungkin itu Bu pertanyaan. Tadi sempat putus nyambung, ternyata akhirnya nyambung juga gitu ya. Kalau bahasa lagunya tuh jatuh bangun tadi ya. Baik, masih ada Pak pertanyaan, jadi nanti sekaligus bisa dijawab. Nah, betakun Pak katanya, apakah mendonor darah, apakah di swab? Oke. Timbul kami kena diisolasi. Nah, padahal untuk donor darah aja Pak. Ketika di swab ternyata positif. Timbul kami diisolasi jadinya. Nah, padahal bujur juga itu. Oke, terima kasih katanya Pak Rudi di Gunung Melati ya, live streaming. Nah, baik yang banyak yang live streaming ternyata Pak. Artinya mereka melihat dengan kita tidak melihat dengan mereka. Oke, baik, silakan langsung dijawab nih Pak. Ya,
Terima kasih Pak Haryanto. Nampaknya Bu Nelly, Pak Setiawan, kita sangat menarik juga topik hari ini. Iya, ternyata iya. Banyak. Ini karena menyangkut hidup dan kehidupan, Pak. Bersentuhan langsung, Pak. Iya, iya. Kita sangat bersyukur, artinya kita tidak sedang cuap-cuap sendiri. Betul, Pak. Iya. View-nya banyak, Pak. Iya. Jadi yang ingin saya jawab terkait dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Haryanto, ketika COVID-19, kami memang langsung terjun bebas, Bu. Artinya kita tidak tahu situasi dan medannya seperti apa, tetapi kita bergerak karena ada perintah dari Pak Bupati, tolong backup PMI Tanah Laut terkait dengan membantu untuk penyelesaian vaksin COVID begitu, yang 1, 2 dan tahap 3 itu. Dan tadi juga ditanyakan duitnya dari mana, gitu, iya. kan? Nah, termasuk tandon air kan. Nah, inilah bagian dari integritas kami yang membangun sebuah kepercayaan atau trust kepada pimpinan, kemudian kepada PMI provinsi maupun PMI pusat itu sendiri. Nah, dari pimpinan kita gandeng bersama dengan Dinas Kesehatan, sehingga ketika kita melakukan kegiatan operasional COVID itu, kita dibantu atau disupport oleh Dinas Kesehatan. Kita hanya menyediakan relawan-relawan atau tenaga teknis untuk melakukan kegiatan itu. Nah, kemudian ada satu daya tarik tersendiri dari PMI ketika dia melakukan kegiatan vaksin. Kita bisa memberikan minyak goreng, Bu. Yang bervaksin itu dapat 1 liter gitu kan. Luar Nah, biasa. ini support dari kawan-kawan kita dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan. Oke. Jadi kalau duitnya itu keraga di Iya. PMI ini, Sebenarnya begitu ya, Pak ya. Sebenarnya secara kontan tuh tidak ada begitu ya. ada. Iya. Nah, kemudian tandon ini adalah bantuan dari Palang Merah Internasional ya. Iya. Nah, PMI Palang Merah Internasional kita sangat luar biasa. Maka mereka memberikan kontribusi sekian ratus tandon itu, dan itu sudah kita salurkan ke desa-desa yang terdampak banjir kemarin. Oh iya. Jadi sudah dibagi ya, Pak ya. Sudah dibagi dan masih ada beberapa tersisa, dan kita tahan itu kalau memang ada warga yang memerlukan dalam konteks kedaruratan kita akan kirimkan lagi. Nah, Pak Haryanto. Jumlahnya tidak terlalu banyak. Iya. Seperti itu. Kemudian satu hal lagi yang sangat membanggakan Pak Haryanto terkait dengan ke-PMI-an ini, kita PMI Tanah Laut bisa membangun satu buah jembatan beton di Panjaratan. Nilainya tidak tanggung-tanggung, itu 300 juta rupiah, dan bisa menghubungkan Sungai Panjaratan, lumayan besar tuh. Nah, ini bantuan dari Kementerian Luar Negeri melalui PMI pusat begitu. Nah, inilah yang saya katakan tadi, membangun trust itu bagian terpenting di dalam membangun sebuah organisasi. Ketika ada kepercayaan, maka dari mana-mana itu sumber-sumber itu datang Akan berdatangan. dengan sendirinya. Jadi sumber dana secara real kita tidak punya anggaran. Oke, kagak punya RKA apa le? Tidak punya RKA. Ada, cuma tidak terlalu besar lah. Dan tidak mungkin kita mengadakan barang seperti itu. Sampai sekarang misalnya kita punya mobil operasional beberapa buah, itu semua bantuan dari pemerintah daerah. Kemudian ada 2 unit ya, bantuan dari PMI provinsi. Satu mobil ambulan, satu mobil pickup. Nah, jadi ini kan kabupaten kota yang lain punya PMI tapi kayaknya tidak terlalu disupport. Iya. Oke. Bantuan dari PMI pusat melalui PMI provinsi yang disalurkan ke kita itu kalau dihitung mungkin nilainya miliaran, Bu. Nah, semua kita kontribusikan, dan ketika terjadi kebanjiran kita masih punya stok yang lumayan besar, dan kita juga berbangga lah ketika terjadi kebencanaan, misalnya PMI Tanah Laut itu menjadi center kegiatan, salah satu center kegiatan dari para relawan, dari Basarnas, dari BPBD, dari Dinas Sosial, karena kita berada pada posisi yang strategis. Mereka ngumpulnya di tempat kita, dan kita punya dapur umum yang luar biasa besar juga ya, cukuplah untuk menampung atau membuat nasi bungkus. Kemarin ketika terjadi kebencanaan, kita bisa mengolah nasi bungkus ya sekitar 60.000 ya, 60.000 bungkus, Bu, dalam luar biasa. Iya. Dalam skala cukup besar itu ya. Dan kita sebagai bisa 2 kampung. Bisa 2 kecamatan. Iya, makanya itu 2 kampung. Dan kita sebagai juru masak juga di sana. Iya.
Diam-diam ternyata ya Pak Sarian juga Jadi seperti jadi itu sep Pak ya. Haryanto kondisinya. Kemudian mungkin nanti terkait apakah ada biaya untuk para pendonor ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Ahid ya. Bisa. Oke, silakan Pak Jahid langsung dijawab. Terkait biaya tadi, kalau pendonor ya, orang donor itu nggak ada biaya apa-apa. Bahkan kita ada satu bingkisan ya, apa namanya, makanan ringan, susu biasanya, Sekedar pengganti ya, Energi pengganti ya. keringat. Ya kalau pengganti darahnya kan nggak bisa ya. Pengganti keringat aja. Iya ya. sama vitamin gitu dari kita. Itu untuk mendonor. Itu yang menonor. Untuk ya, Kalau untuk yang pendonor. biaya kantong tadi itu ketetapan di pusat dan pergub gubernur itu 360. Namun di Tanah Laut sendiri itu hampir mungkin 99% itu sudah tercover oleh BPJS. Jadi nggak ada biaya lagi. Apalagi kita pemerintah daerah sudah mempunyai BPJS apa itu yang universal. Jadi semua masyarakat Tanah Laut itu sudah di BPJS-kan oleh pemerintah. Mungkin ya ada 1% yang masih umum. Nah itu yang kena biaya. Itu pun kena biayanya bukan di kami, tapi di rumah sakit gitu. Jadi nanti pembayaran di rumah sakit menggantikan biaya pengolahan darah. Jadi biaya pengolahan darah itu ada kita buat beli kantong, beli regen yang untuk ngecek 4 penyakit tadi, terus ada lagi buat operasional lainnya seperti itu, kayak listrik dan lain-lain seperti itu. Jadi hampir kalau di Tanah Laut hampir 99% itu nggak ada yang membayar lagi. 1%-nya yang kata orang umum, ulun bukan anak maka BPJS. Ada biaya 360 itu dibayarkan ke rumah sakit seperti itu. Terkait yang swab tadi mungkin Pak Rudi di Gunung Melati ya. Apakah pendonor katanya akan di swab juga? Nah, Kami ikutan ya. iya, tiba-tiba nanti katanya ya positif baru diisolasi. Oke, silakan Bu Dokter. Jadi kalau untuk pendonor nanti tidak akan kami lakukan swab, Bu. Ya, ini dia, jangan khawatir ya, Pak Jangan Rudi. khawatir. Dan buat apa juga di swab. Dan yang pasti orang yang ingin mendonor itu kondisinya pasti harus sehat. Jadi kalau misalnya Bu Hanpian ada yang batuk, pilek, panas, ditunda dulu, jangan mendonor. Betul. Karena memang ada beberapa syarat, Bu, kalau untuk mendonor. Yang pertama pendonor dalam kondisi sehat. Kemudian berat badan minimal 45 kilo. Betul. Kemudian nanti akan kami periksa juga kan seperti tekanan darah, gitu. Suhu tubuh juga tidak boleh demam 36,5 sampai 37 seperti itu, Bu. Apakah ada penelpon lagi ya? Iya, ada telepon lagi nih ya. Halo, selamat pagi. Nah, tertutup lagi, Bu. Tertutup lagi ya. Mau request lagu ya, Bu ya? Nggak sabar, ya tidak sabar mungkin. Halo, selamat pagi. Aduh, putus lagi, Bu. Iya. Ini mungkin karena cuaca aja nih Pak. Iya, karena cuaca mungkin sehingga mempengaruhi sinyal ya. Iya, kita masih ada waktu ya, jadi silakan untuk bergabung. Kita masih ada beberapa waktu lagi. Ya. Jadi kita tunggu ya. Ibu kayaknya ya, suaranya terdengar suara ibu-ibu tadi. Tadi yang sempat terdengar. Oke, silakan bergabung lagi di suara pendengar di 0811. Oke. Iya, nambah kabar. Iya. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan siapa di mana Ibu? Ya, di Ambungan. Oke, Bu Armah di Ambungan. Apa kabar hari ini? Ada retes lagi loh. Iya. Ada retes saja. Oke. Gimana Bu Armah? Suaranya ditinggikan dulu. Oke, ya betul sekali. Ditinggikan. Iya, betul. Sudah terdengar, sudah jelas Bu Armah. Oke. Silakan, Bu Armah. Apa nih yang mau dibagi? Suaranya Mbak Bunda yang suaranya juga kedengaran aja. Oh, suara saya begitu ya Mbak. Oke, padahal saya ini sudah 220. Kalau hujannya lapet banget. Oh, pantesan. Oke. Ada yang ulun tanyakan nih ya tadi saya kena ini kalau orang yang memang tidak mau vaksin dengan vaksin, tapi
orang itu mau mendonorkan darah, jadi tanpa vaksin bisa kan mendonorkan darah. Oh, ya. Oke. Baru mau vaksin. Masalahnya kalau vaksin kayaknya kalau mau udah mau vaksin. Oh. Ada mau vaksin. Kalau ada donor darah, Iya. Anak donor. Oke. Ajin pian nih. Oke. Baik. Yang lain? Ada lagi yang lain? harus aja Mbak Bunda, nah yang dilaksanakan Oke. bisa aja gitu kan. Iya, betul. Oke, baik. Emang kada mau vaksin. Jangan bapak-bapak, supaya ada sama ibu-ibu yang ada di sana. Oke. Salam sehat semuanya ya. Ya, amin. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga Pak, ini membuka wawasan kita juga nih ya, karena tidak seluruhnya masyarakat kita begitu. Kemarin kan ada macam-macam travel gitu, sehingga ada yang tidak bervaksin. Nah, dalam kondisi tidak bervaksin nih, bagaimana kalau hendak? Jadi Pak Ketua diambungkan kepulangan. Iya. Memang didatangi, dapat minyak ada nih Pak. Ada lagi. Oke. Silakan dijawab oleh Bu Dokter ya. Nah, jadi kalau misalnya Bu Hanpian belum bervaksin itu sangat boleh mendonor darah. Iya. Nah, itu. Makanya tadi kata Pak Ketua yang belum bervaksin silahkan dikumpulkan. Iya. 20 orang minimal kami datangi gitu ya Pak. Iya. Oke, Bu Arma, jawabannya ya sudah dipastikan nih, bagi yang tidak bervaksin tetap dapat mendonorkan darahnya. Iya, tetap bisa mendonorkan darahnya. Nah, berapa orang gabungan Bu Arma yang belum bervaksin? Laporkan nih Bu ya, akan kita datangi untuk diambil darahnya ya, atau untuk divaksin juga. Oke, baik. Nah, ini terakhir nih Pak, dalam rangka hari ulang tahun nih, nanti kan 17 September nih. Iya, apa nih kegiatan-kegiatan yang krusial di tahun ini Pak? Ya, terkait dengan kita memperingati hari PMI nasional, itu kan jatuh tanggal 17 September. Oke. Tetapi kita Kabupaten Tanah Laut, kami merencanakan tetap puncak kegiatan itu adalah pada tanggal 23 September. Oh ya, Itu hari Jumat. Nah, kegiatannya adalah senam dan jalan santai. Ada door prize ya Pak? Nah, itu dia. Minyak ya. Kita mengundang seluruh warga masyarakat, termasuk rekan-rekan ASN. Ayo kita bergabung untuk melaksanakan kegiatan senam, kemudian kita melaksanakan kegiatan jalan santai dalam rangka peringatan Hari PMI Nasional itu. Dan ada door prize loh. Nah, dan lumayan ini dia. kami kira lumayan besar. Iya, ditunggu-tunggu dan nih. ditunggu-tunggu. Jadi kalau tidak keliru itu ada sepeda lipat ya. Luar biasa. Ada 2 unit. Nah, kemudian puluhan door prize yang sedang kita himpun saat sekarang. Nah, ini kembali ke pertanyaan Pak Haryanto tadi, dari mana duitnya gitu. Iya. Bisa seperti itu. Iya. Nah, PMI itu boleh dia menghimpun dana atau minta bantuan lah dari para pengusaha, kemudian dari siapapun gitu yang berkenan untuk memberikan bantuan. Termasuk kegiatan kita peringatan Hari PMI Nasional ini, dari unit donor darah dari Dr. Johar itu malah memberikan secara pribadi. Oh iya. Nah, ada 0,5 gram Mas Antam 3 buah. Wow, luar biasa. Oke. Itu nanti untuk di door prize juga ya Pak? Ada untuk door prize. Makanya jangan nggak diikuti lah. Iya. Ayo. Ya, dan nanti juga kami insya Allah juga mencoba kalau duitnya cukup. Ada juga nantilah misalnya minyak goreng gitu. Kemarin hari peringatan koperasi, minyak goreng itu sangat meramaikan suasana karena hampir semua orang dapat. Iya. Karena minyak sekarang jadi kebutuhan luar biasa. Iya. Apalagi minyak pertalite ya. Iya. Salah saya. Jadi nanti tanggal 23 September. Iya, jangan lupa ya. Jumat, Oke. jangan lupa. Mungkin bisa ditambahkan Mas Ait terkait operasional kita. Terkait tanggal 23, jadi gitu nanti ada 2 kupon. Satu kupon jalan santai, senam dan jalan santai, satu kupon donor darah. Donor darah ini
dari tanggal 23 Agustus. 23 Agustus sampai 23 September nanti itu ada kupon khusus. Nah, itu undiannya yang tadi ada emas tadi. Nah, jadi ada 2 kupon nanti, yang donor darah dapat kupon, kalau donor darah dan jalan santai berarti dapat 2 kupon nanti, Bu. Oh, iya. Door prize yang sepeda dan lain-lain. Juga, yang donor darah ada door prize emas antam 0,5 tadi akan diundi juga. Itu undi khusus Iya. Jadi kalau ibu anak dapat 2 kupon donor Donor darah. Iya. Saya ikut senamnya aja dengan jalan santai. Donor darah ini dari hari ini sampai nanti di lokasi kegiatan juga kita siapkan lokasi donor darah seperti itu. Oke. Diulangi ini Mas, dondarnya tadi mulai kapan nih? 23 Agustus sampai 23 September. Oke, jadi 1 bulan ya. 1 bulan pas hari kegiatan itu terakhir nanti kan. Jadi itu ada kupon. Dan silahkan datang ke PMI kalau mau supaya dapat 2 bulan biar kupon. Iya. Silahkan datang ke PMI untuk berdonor darah seperti itu. Oke, berarti mulai tanggal 23 Agustus ini berarti sudah berjalan nih ya. Sudah berjalan. Sampai dengan hari ini nih, tanggal 5 Agustus nih yang sudah mendaftar, yang sudah mendonorkan, bagaimana nih? Yang sudah mendonor, yang sudah kita serahkan kuponnya ini sudah ada sekitar 79. Wow, luar biasa. 80 lah Kak. Luar biasa. Iya. Kupon yang sudah kita keluarkan untuk donor darah ya. Donor darah. Berarti 80 orangan ya? Iya. Oke, ya luar biasa. Baik, ini sebenarnya masih banyak nih ya. Soal darah, soal PMI, soal ini banyak sekali ya. Ternyata cabang-cabangnya yang mesti kita urai dengan masyarakat nih. Nah, Dan nampaknya sangat menarik juga. sangat menarik ternyata ya. Sangat menarik Pak. Iya. Baik, ini karena di penghujung waktu nih Pak, waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung nih. Saya ingin dengan Pak Ketua, Pak Sahrian, ini sejauh ini nih Pak, bagaimana nih kesadaran dari masyarakat kita dalam mendonorkan darahnya nih Pak? Iya. Ya, terima kasih. Mungkin ini statement closing juga Bu ya. Oke, ya. Jadi terkait dengan kesadaran warga masyarakat kita untuk kegiatan donor ini ya kita sangat bersyukur. Mereka cukup sangat mensupport begitu. Bahkan ada satu desa yang secara rutin sedesaan itu mendonor begitu. Oh iya. Ya ada 2 desa Pak. Ada 2 desa saat ini. Secara rutin begitu Secara Pak? rutin. 3 bulan dia mereka minta datangi. Per 3 bulan begitu. Jadi Luar biasa. kondisi ini kita bisa katakan sesuatu yang juga bagian yang membanggakan kita dari aspek donor darah. Kemudian dari aspek bantuan-bantuan atau mensupport kegiatan kita juga sangat luar biasa. Berterima kasih kepada para penyumbang atau pemberi bantuan dan yakinlah memberikan bantuan ke PMI Tanah Laut itu duitnya kada kami makan. Iya, tidak akan sia-sia ya Pak. Kami ini cukup aja sudah dengan gaji di kantor. Artinya memang kami teruskan seperti itu. Kami tetap benar-benar menjaga, untuk kesukaraan itu ya Pak? Iya, menjaga integritas kami. Kemudian juga tentunya ini barang amanah yang akan kami sampaikan. Termasuk kegiatan jalan santai tadi kan kita sangat banyak itu dari sponsor ya. Iya. Sampai sekarang masih menerima kan Pak ya? Iya. Kalau dari Radio Tuntung Pandang. Iya. Betul sekali. Iya. Dan bagian yang terpenting adalah ayo kita bersama-sama membangun kebersamaan kita untuk mensupport hal-hal yang bersifat sosial kemanusiaan terkait dengan kegiatan-kegiatan PMI di Kabupaten Tanah Laut ini. Seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah Bapak Bupati Tanah Laut, Bapak Haji Sukamta yang luar biasa mensupport PMI Pak. Saya juga ingin menjawab pertanyaan Pak Haryanto tadi. Salah satu sumber dana kami itu dari gajinya Pak Bupati. Masya Allah. Disumbangkan sidin ke PMI beberapa bulan seperti itu. Nah inilah bagian yang membanggakan kita. Tentunya juga Pak Bupati mensupport. Kemudian di PRD ketika penganggaran hal-hal yang menyangkut ke PMI itu juga mereka mendukung dengan sangat luar biasa. Dan tentunya gandengan kami adalah Dinas Kesehatan sebagai mitra kerja kami terkait dengan persoalan kesehatan. Ini juga sangat luar biasa, termasuk BPBD, Dinas Sosial maupun kawan-kawan relawan lainnya. Mungkin ayo kita sama-sama punya semangat untuk memberikan pengabdian kita yang terbaik bagi Kabupaten Tanah Laut. Seperti itu Bu. Iya, baik. Saya merasa gimana gitu ya dengan sama merinding. Merasa menyumbang Bu? Merasa ingin menyumbang? Merasa.
Merasa, saya sudah berpikir, saya merasa, iya. Tapi bukan menyumbang darah. Mungkin bisa menyumbang doa gitu. Iya, luar biasa Bapak, banyak sekali sebenarnya yang mau kita perbincangkan ya di pagi hari ini berkaitan dengan ke-PMI-an dan masalah donor darah ini. Namun sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di pagi hari ini.